sekalian mengecek sistem pengisian, kita cek kelistrikan, yaitu cek lampu ya, sama lampu-lampu sennya kita hidupin, kita kasih beban. Ini adalah kondisi beban penuh ya, dengan kelistrikan nyala semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Jumpa lagi dengan channel Rofik Hirmawan. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan selalu dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Amin. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya ya. Nah, ini saya pada video kali ini mau berbagi tip atau tutorial persiapan menyiapkan kendaraan tua yang digunakan untuk mudik, terutama kijang. Kalau untuk kendaraan-kendaraan baru itu tidak banyak ya yang dipersiapkan ya, atau yang dicek, yang dibenerin itu tidak banyak. Tapi kalau untuk kijang sendiri, karena sudah kategori itu mobil tua ya, perlu banyak yang dicek, ini itu. Nah, lanjut ke videonya ya. Yang pertama kita lakukan adalah ini kita melakukan penggantian oli mesin. Kita ganti oli mesin kita ganti sepaket aja sama oli transmisi dan oli gardan juga ya. Oli transmisinya menggunakan SAE 90, gardannya SAE 90 juga. Jumlahnya untuk oli transmisi sekitar 2 liter, begitupun juga untuk oli gardan sama sekitar 2 liter ya. Jadi oli mesin, oli gardan, oli transmisi kita ganti semua. Jangan lupa filter olinya kita ganti juga. Alangkah baiknya filter oli memakai yang asli, dan oli mesin kita gunakan aja Silhelica X3 yang kaleng warna merah ya. Nah, kalau masalah oli sudah oke semua, jangan lupa ganti juga saringan udara, filternya. Berlanjut kita karena kijang masih menggunakan sistem pengapian konvensional, kalau belum dirubah CDI, kita ganti platina sepaket sama kondensor ya. Jangan lupa periksa juga dari fisik kuilnya, apakah kuilnya sudah ada tanda-tanda rembes oli atau belum, dan pastikan kuil masih kering kayak gini, dan waktu mobil dipanaskan kuil tidak panas. Kalaupun hangat itu pun masih bisa dipegang ya, itu tidak apa-apa. Dan yang selanjutnya ganti juga saringan ini, filter bensin atau saringan bahan bakar kita ganti juga. Busi juga usahakan kita ganti yang baru, ya. Dan yang lebih penting lagi ini masalah radiator kita periksa. Kalau memang itu radiator sudah lama tidak dicuci atau tidak dikorok, alangkah baiknya radiator kita korok dulu ya. Ini berlanjut ke radiator biar tidak terjadi overheat di tengah jalan. Apalagi kalau kita sepanjang jalan menggunakan AC ya. Bagi yang sudah power steering, jangan lupa diperiksa olinya atau minyak power steeringnya. Kalau misal itu sekiranya sudah agak keruh, diganti sekalian aja minyak power steeringnya. Dan saya sarankan juga untuk karburator sebaiknya dibersihkan ya, karena misal kita cuman sekedar semprot atau kita bersihkan, disemprot aja pas mesin itu pakai karbu cleaner, itu kadang-kadang tetap kurang bersih ya. Apalagi kalau itu sudah lama tidak bersihkan, karburator alangkah baiknya dibersihkan. Jangan lupa cek juga kondisi sistem kemudi di sini, apakah ini kopel-kopelnya sudah oblak atau belum. Kalau sudah oblak, diganti yang baru aja ya. Nah, sekarang kita berlanjut ke bagian kaki-kaki ya. Dimulai dari ban depan dulu, kita periksa apakah laher atau bearingnya kena atau belum. Itu dengan cara mobil kita dongkrak, terus kita goyang bagian ban atas bawah ya. Kita goyang bagian ban atas bawah, roda atas bawah. Kalau itu misal oblak, itu kemungkinan terdekat laher atau bearingnya sudah kena ya. Setelah itu kita coba, masih didongkrak ya, kita goyang dari samping depan sini sama samping belakang.
Itu untuk mengecek kondisi ball joint apakah masih bagus atau tidak ya. Kalau misal terjadi oblak itu berarti ball joint harus diganti yang baru. Begitupun sama seperti ban depan ya, ban belakang kita cek juga, kita dongkrak bagian belakang, kita cek, kita goyang dari atas sama bawah, kita periksa kondisi bearing atau lahernya. Kalau misal itu sudah bagus, masih bagus, tidak oblak, itu pertanda masih bagus ya bearingnya ya. Berlanjut lagi kita ke kolong ya, kita lihat kolongnya. Nah ini di bagian kolong ya, karena posisinya agak susah pengambilan videonya. Ini kita mau meriksa kopel sama ini kopel, atau ada juga yang nyebut simpang 4 ya. Dengan cara kita gerak-gerakkan as propellernya atau as panjangnya. Kalau misal itu kopel atau simpang 4-nya sudah oblak, itu harus diganti juga ya. Nah, ini kalau oblak harus segera diganti yang baru. Saya tambahkan juga, dan di sini untuk sistem rem atau sistem pengereman itu menurut saya itu wajib dibongkar. Karena kita untuk mengetahui kondisi piston rem kiri kanan dan ketebalan kampas rem ya, itu saran saya rem harus dibongkar, harus diservis ya. Nah, berlanjut kita ke sistem kopling ini ya, kita periksa bagi yang sudah memakai master kopling atas, dan itu biasanya sudah yang kijang yang sudah gigi 5 speed 6 mundur itu memakai central kopling atau master kopling atas ya. Kita periksa bagian dalam sini apakah ada kebocoran atau tidak. Itu kalau misal di situ sudah ada kebocoran, itu bisa di jalan itu nanti terjadi kopling hilang ya, koplingnya hilang ya, atau ngempos ya, itu akan menimbulkan kerusakan lagi. Sebaiknya diganti aja central kopling atas atau master kopling atasnya ya. Nah, kita cek juga kondisi master kopling bawahnya. Kalau misal itu master kopling bawahnya itu setutnya itu sudah terlalu menonjol ke belakang, itu pertanda kampas kopling sudah mulai tipis. Karena sudah setelannya sudah tinggi ya, setelan koplingnya, jadi itu bagian yang setutnya itu sudah terlalu menonjol ke belakang ya. Itu kelihatan di kamera yang putih itu ujung tuh. Itu kalau misal kampas kopling yang sudah tipis, biasanya itu sudah terlalu ke belakang. Itu harus segera diganti juga ya. Itu lebih banyak lagi, harus turun transmisi, ganti kampas kopling ya. Dan periksa juga kondisi wiper, dinamonya wiper. Kita cek soket-soket atau kabelnya, jangan lupa dites hidup wipernya biar tidak kelabakan kita di jalan kalau ketemu hujan mendadak ya. Bagi yang pakai AC tidak lupa juga cek juga AC-nya. Bagi yang sudah ada AC-nya, kijang lama, karena ada yang sudah pakai AC, ada yang tidak ada AC ya. Nah, yang ini adalah yang terakhir ya, bagian terakhir yang tidak kalah pentingnya dari semua yang saya jelaskan tadi. Ini adalah boleh dibilang nyawanya dari mobil. Kita cek alternator atau dinamo cas atau dinamo jalan ya. Ini alternator harus dalam kondisi bagus. Saya sarankan bagi yang masih memakai cat out untuk dibongkar aja bawa ke tukang dinamo, kita cek kondisi dalamnya, entah itu karbon brusnya sudah pendek atau tidak, kita cek aja langkah bagusnya. Kalau yang sudah memakai IC kayak gini, ini punya saya kebetulan sudah pakai IC punya kijang LG EV yang 80 ampere ya. Ini kita cek voltasenya. Voltase ini kondisi kayak gini, ini mesin duduk atau tanpa beban, ini 1454 sampai 146 ya, ini kondisi bagus, jadi pengisian tidak mungkin akan tekor ya. Nah, sekalian mengecek sistem pengisian, kita cek kelistrikan, yaitu cek lampu ya, sama lampu sennya kita hidupin, kita kasih beban,
Ini adalah kondisi beban penuh ya, dengan kelistrikan nyala semua, lampu, AC, cuma wiper yang belum saya nyalakan. Ini kondisi AC menyala, lampu hidup. Ini bebannya di sini atau pengisiannya di sini masih di angka 14. 14,1 13,9. Itu pertanda alternator atau dinamo cas dalam kondisi bagus. Nah, kiranya cukup sekian dulu ya video singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu bagi yang membutuhkan, terutama ini karena menjelang mau mudik ya. Terima kasih yang sudah menonton, dan yang belum subscribe di subscribe ya channel ini biar lebih berkembang lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.